wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah libur puasa dan hari raya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Ingat saya, ikroknya saya mengantuk. Alhamdulillah ikroknya juga sudah selesai, artinya program ikro ini mungkin nanti coba dilanjutkan dengan hafalan pendamping, yaitu yang sudah direncanakan di pembelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu untuk ikro awal itu adalah surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Untuk ikro kedua itu An-Nasr dan Al-Kafirun. Untuk ikro dua itu adalah surah setelahnya Al-Lahab itu adalah An-Nasr dan Al-Kafirun serta Al-Kautsar. Untuk ikro yang ketiga ini adalah surah Al-Ma'un, Quraisy, dan Al-Fil. Untuk ikro keempat Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takasur. Untuk ikro yang kelima ini surah Al-Adiyat dan Al-Adiyat dan Al-Qari'ah. Untuk ikro yang keenam adalah surah Al-Bayyinah dan surah Al-Zalzalah. Harapannya anak ini setelah ikro ke-6 selesai, setelah diujikan, indikator keberhasilannya adalah mereka lancar sudah membaca ikro 1-6 dan hafal mulai Al-Bayyinah sampai dengan surah An-Nas. Nanti dilanjutkan dengan program Bimadon Al-Quran. Seperti itu. Jadi mungkin karena ikronya sudah madun, tinggal bagaimana nanti kita sama-sama juga membahas tentang target. Karena ini juga sudah bulan Syawal, apakah juga para ustadz-ustadzah juga sudah memprogramkan tentang pendaftaran ya? Syawal kemarin disepakati pendaftaran santri baru kan. Artinya ketika kita sudah mulai merancang untuk melakukan penerimaan santri, itu artinya kita juga sudah siap dengan beberapa elemen-elemennya, termasuk dengan pola pembelajarannya. Salah satunya alhamdulillah kita sudah selesaikan pembelajaran ikro ini, artinya kita sudah punya bahannya yang selesai. Dari situ harapan saya kemarin sudah saya matur ke Ustaz Yusuf kemarin, bahwasanya apakah perlu kita ada namanya rapat kerja untuk membahas, kalau tidak mungkin 1 tahun selesai, minimal kita membahasnya per semester. Entah itu nanti disepakati mulai Syawal ini, nanti akhir semester pertama itu di bulan apa, monggo nanti itu bisa dibicarakan. Artinya begini, jadi harapannya tahun ini karena jumlah siswa santri kita juga lumayan sudah banyak kan, artinya yang banyak ini kita tata agar supaya punya dampak baik terhadap lingkungan sekitarnya, punya dampak bagus terhadap anak-anaknya sendiri dan termasuk orang tua. Kemarin sore juga Ustaz itu menunjukkan bahwa respon dari orang tua wali santri sudah mulai bagus kembali, artinya sudah mulai bagus begitu. Artinya ini momentum untuk kita
bagaimana supaya kita tata kita lebih bagus lagi. Harapannya nanti di raker itu nanti kita ada target-target apa yang harus diselesaikan anak-anak, termasuk nanti akhir usananya seperti apa, wisudanya seperti apa, target hafalan narumannya di mana, target kemampuan anak-anak uji tulisnya seperti apa. Nanti juga ada ujian tulis, ada ujian tahfidz, ada ujian qori dan sebagainya. Karena saya lihat di papan di luar itu materi-materi fikihnya juga sudah lumayan banyak. Artinya itu bisa untuk per semesternya itu kita ada ujian yang memang ada rapotnya tentang bagaimana laporan belajarnya anak pada orang tua di rumah. Ini benar-benar saya pribadi sangat mengharapkan dari pihak pengurus untuk segera merancang atau membuat rapat kerja per setengah tahun atau per tahun agar lembaga kita ini semakin bagus, harapannya begitu, semakin tertata. Entah itu bagaimana halangan rintangannya, tapi setidaknya kalau kita menata itu kita tahu garis besarnya mau kemana. Harapannya begitu. Jadi memang tidak ada lembaga yang benar-benar mulus dalam satu tahun mengarungi program-programnya. Mungkin nanti itu saya menunggu responnya dari panjenengan semua di grup agar muncul kapan kita mau rapat kerja, sehingga dari rapat kerja, setelah rapat kerja kita bisa menentukan kapan kita mulai membuka santri, penerimaan santri baru dengan modelnya seperti apa. Dari kita menerima santri baru, kita nanti punya namanya anggaran per tahunnya, ketemu berapa, kegiatannya apa saja, targetnya apa saja. Dari situ kita ketemu garis besarnya supaya lembaga kita ini punya arah, tujuan, visi misi yang sudah digagas oleh para muasisnya itu terwujud. Harapannya seperti itu. Semoga ini nanti ada respon dari para pengurus, para pengasuh. Monggo langsung kita kembali ke materi. Bahwasanya hari ini karena dari Iqra ini apakah ada kesulitan dari panjenengan? Iqra ini sudah kita bahas bahwasanya selesai menggunakan lagu jiharka dengan aturan dari Iqra itu sendiri. Apakah dari pembelajaran ke anak-anak itu mengalami kesulitan atau seperti apa? Mungkin hari ini lebih sharing dulu terkait dengan program Al-Quran kita terkait Iqra ini. Monggo menawi bisa di-sharing apakah ada kesulitan, ada kesusahan dalam proses pembelajarannya. Monggo wonten bisa belum muncul persoalan. Belum muncul, artinya aman mawon ya. Artinya aman saja. Semoga juga program Iqra ini juga meningkatkan kualitas bacanya anak-anak ya. Kualitas bacanya anak-anak, makhrajnya, lagunya, standar Al-Qur'annya juga semoga semakin meningkat. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita bisa selesaikan mulai dari surah tertinggi atau terendah, dari Anas dulu atau Al-Bayyinah dulu kira-kira? Anas dulu ya, ke atas. Saya contohkan terlebih dahulu, nanti kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau sudah masuk ke baca Al-Quran atau tafsirnya itu menjadi 3 nada. Nada yang pertama naik, nada yang kedua sedang, nada yang ketiga turun. Begitu? Enggak. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Naik. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Turun. Minal jinnati wan nas. Monggo Ustaz Yusufin surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dibedakan antara hamzah dan ain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, lanjut silakan. Nada yang pertama naik. Bareng sama saya guys. Ya, 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Turun. Ilahin nas. Sampai situ dulu. Coba a'udzu bismillah sampai ayat ketiga. Tunggu sebentar. Qul a'udzu birabbin nas. Ustazah dulu. A'udzu dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، Turun. إله الناس. Ya, min naik. Min syarril waswasil khannas.
Ya, bareng lagi. 3, 2, 1, a'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya. Jadi lagunya kalau diikro itu 2 kali tingkatan ya, naik sama turun. Kalau ini naik, sedang, turun. Cara untuk memberikan ke anak-anak, jadi 3 kali ustaz atau ustazah, maka 10 kali anak-anak. Jadi per hari itu hanya diberikan 1 ayat saja, yang penting anak-anak hafal, tidak usah banyak-banyak. Nanti ketika kenaikan jilid dipastikan Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Lahab di ikro pertama mereka sudah hafal. Ya, plus dengan lagunya, plus dengan tajwidnya, plus dengan nama suratnya. Ada yang begini anak-anak, Allahus Samad, surat apa? Surat Qul-Hu. Nah, itu anak-anak sering begitu nyebutnya, padahal itu nama suratnya Al-Ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini juga menjadi satu paket dengan Iqra. Gitu. Kita lanjut di surah Al-Falaq. Kita awali dengan ta'awudz. Setiap kali kita awali dengan ta'awudz ya, biar lagunya juga dapat. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Turun. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Naik. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Turun langsung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau modelnya ayatnya 5 itu berarti kalau Anas tadi kan enak, naik sedang turun, naik sedang turun. Nah, kalau pas kebetulan ayatnya 5, maka berarti naik sedang turun, naik langsung turun ketika akhir ayat atau akhir surah. Akhir surah berarti turun. Nah, sekali lagi ya, surah Al-Falaq. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin
falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad Turunkan. wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, oke, begitu nih. Oke, sekarang surah Al-Ikhlas berarti naik, turun, naik, sedang, turun, turun. Nah, karena ayat keempat, 4 ayat. Monggo, mauzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Naikkan. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد Turun. ولم يكن له كفوا أحد. Ya, sadar belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya naik. A'udzu billahi. Suaranya tadi udah bener, nadanya udah bener tadi yang pertama. A'udzu naik. A'udzu billahi minasy Qanir rajim. Nah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Turun. Lam yalid wa lam yulad. Turun lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Lahab. Berarti ini naik, sedang, turun, naik, sedang, naik, turun, turun. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب Naik. وامرأته حمالة الحطب Turun. في جيدها حبل من مسد. Nah, ini alhamdulillah kita sudah selesaikan Iqra pertama paketannya. Berarti berapa lama sebenarnya Iqra pertama ini diselesaikan? Berarti misal di sini ada ada 35 halaman. Pertemuan kita dalam per minggu ada 5 hari. Terus nih 5 hari atau 4 hari? 5. Berarti misal nih anak yang paling aja nggak bisa, paling nggak bisa, itu berarti dia selesai, paling nggak bisa itu selesai dalam waktu 65-70 hari berarti. Berarti sebulan itu kita ada 5 kali 4 20, 3 bulan. 3 bulan selesai. Itu paling tidak bisa. Hitungannya anak yang paling tidak bisa. Kalau dia lancar ngajinya, itu dia menyelesaikan Iqra pertamanya itu
ada di 1,5 bulan. Bagaimana cara ngitungnya? Jadi kan per hari ini anak-anak itu kan 1 halaman. Bagi yang lancar, kalau nggak lancar berarti berapa? Separuh. Separuh itu udah paling mentok. Kalau separuh saja 3 bulan, berarti anak-anak menyelesaikannya per setengah semester. Itu ada ujiannya. Jadi anak-anak yang paling nggak bisa dulu ya, yang paling nggak bisa itu 3 bulan sudah selesai Iqra pertama. Artinya per semester yang paling nggak bisa itu menyelesaikan 2 jilid. Berarti per tahun mereka menghabiskan 4 jilid. Berarti kapan mereka selesai di program? Jadi program Iqra itu paling lambat itu ditempuh hanya 1,5 tahun. Itu udah paling lambat. Nah, maka anak-anak yang ngaji di sini ketika 2 tahun dia belum bisa menyelesaikan Iqra-nya, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Banyak faktor, anaknya, kehadiran anandanya, kehadiran ustadz-ustadzanya, kehadiran programnya, banyak faktor. Nah, yang tidak cepet aja, yang tidak lancar saja itu bisa menyelesaikan program Iqra-nya itu 1,5 tahun. Berarti yang lancar itu bisa menyelesaikan dalam waktu 1 tahun. Kalau dalam waktu 1 tahun bisa menyelesaikan, berarti 1 tahun itu anak kecil, anak besar sama programnya. Jadi 1 tahun anak itu ngaji dengan ritme yang bagus, dengan suasana yang bagus. 1 tahun sudah bisa. Ini bagi yang lancar atau setengah lancar. Yang nggak lancar itu tadi hitungannya 1,5 tahun. Di tahun kedua anak-anak sudah masuk program Binatul. Berarti harapan saya itu anak-anak di kelas 6 bisa mengaji itu sangat-sangat terbuka sekali. Harapannya di Darul Mutalim itu harapan saya di kelas 3 mereka itu sudah masuk di program tahfidnya. Kelas 4 mereka sudah dunia. Kelas 5 sudah baca kitab, nahwu sorofnya atau begitu. Kelas 6 itu sudah ready sekali untuk masuk pesantren. Ya, kelas 6 itu sudah jadi asistensi. Jadi kalau 6 tahun mereka menempuh pendidikan di Darul Mutalim itu udah top markotop ya artinya. Harapannya seperti itu. Jadi program Iqra ini tidak lama, diselesaikan di 1,5 tahun. Begitu juga sama di sekolah kami itu yang wisuda tahfidz itu banyak di kelas 3. Kalau sudah banyak di kelas 3 itu programnya berhasil. Paling nemen, paling jelas anak-anak menyelesaikan 1 kali setoran, 1 kali duduknya itu di kelas 6 ketika mau lulus begitu untuk tahfidznya, karena tidak ada program kitabnya itu hanya mereka mampu untuk piku memaknai agar supaya mereka ketika masuk pesantren yang dipilih oleh orang tuanya masuk ke kitab itu setidaknya mereka adaptasinya tidak terlalu lama. Harapan sekolah begitu saja. Termasuk juga di sini harapan saya program-programnya bisa tertata agar target-targetnya anak-anak itu bisa selesai. Jadi kalau itu bisa simultan terus-menerus dilakukan, terjadi evaluasi di dalamnya dengan menuju ke arah yang baik, insya Allah lembaga kita ini bisa kembali lagi menjadi lembaga yang
besar gitu ya. Amin. Kemudian ada pertanyaan cukup ya. Kemudian sekali lagi program kerja monggo bisa dirapatkan kapan dilaksanakan, karena itu bagi saya penting sekali agar kita 1 tahun ke depan bisa Natal maka ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena progres saya kepingin saya 3 bulan, saya berapa bulan ya ini dan mungkin 3 bulanan itu saya mempunyai hasil yang signifikan. Saya pribadi kepingin seperti itu untuk lembaga ini, dan alhamdulillah saya merasa bahwa perjalanannya sudah mengarah ke situ. Jadi jangan sampai dalam perjalanan kita ini kita tidak bisa, kita stagnan untuk lanjut begitu. Itu yang tidak diinginkan begitu ya. Kita terus melangkah walaupun lambat, walaupun banyak rintangan, halangan, banyak pro kontra, tapi harapan saya progres itu harus tetap ada walaupun sedikit demi sedikit, karena kita ini lagi posisi menata gitu, dan tidak gampang gitu. Tapi yang jelas progres itu tetap harus ada. Dan mungkin cekap dulu hari ini, semoga minggu depan pesertanya juga lebih banyak, karena kalau mau terus lagi nanti Eman yang peserta yang hari ini berhalangan hadir. Cukup monten menawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.